Ya, Sonam TV kembali bersama kami tentunya di Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Dan seperti biasanya pagi hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu spesial saya. Ini jauh-jauh loh dari Rejang Lebong tentunya. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa? Saksikan kami di segmen obrolan hari ini. Pagi ini tentunya tema kita akan mengangkat terkait dengan potensi apel di Kabupaten Rejang Lebong. Sudah hadir kita sapa ada Mas Hardianto. Beliau ini adalah Ketua Yayasan dan Koperasi Rumah Petani Mandiri. Selamat pagi Mas Hardianto. Selamat pagi Mbak. Piye kabare? Alhamdulillah api-api. Api-api wae. Ya. Semangat ya Mas. Sangat selalu. Sehat dan semangat selalu tentunya. Lalu juga sudah hadir pagi hari ini ada Cak Suli. Beliau ini adalah founder sekaligus owner juga dari kebun buah Apel Mamba Usolihin. Selamat pagi Cak, apa kabar Cak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tadi jam berapa nyampe Bengkulu Cak? Jam 8. Jam 8. Jam 8. Nggak macet ya Cak ya? Agak macet dikit. Agak macet. Tapi tetap semangat harus ya. Dan selanjutnya juga sudah hadir ada Cak Saiful. Beliau ini adalah penggiat petani apel. Selamat pagi Cak Saiful, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik. Api-api wae ya? Api-api mawon. Api-api mawon. Saya kalau diajakin bahasa Jawa beneran saya kalah loh. Oh, iya. Dan terkait dengan tema kita potensi apel di Rejang Lebong, saya mau ke Mas Hardianto dulu. Ada Koperasi Rumah Petani Mandiri ini seperti apa sih sebenarnya Mas Hardianto konsepnya sendiri? Iya, makasih Mbak Riza ya. Jadi Koperasi Rumah Petani Mandiri ya, atau disingkat dengan RPM ya. Jadi ini koperasi kita ini berdiri pada tanggal 1 Maret 2021. Kita akan baru ulang tahun nanti di bulan Maret ini, baru 1 tahun. Jadi konsennya kita memang berbasis agro entrepreneur ya. Bagaimana kita ini menyediakan rumah bagi petani-petani khususnya di Kabupaten Rejang Lebong untuk dikembangkan potensi-potensinya. Jadi koperasi ini sebenarnya tidak hanya terpaku pada satu komoditi, tapi ada banyak komoditi seperti yang kita sudah kemarin itu di kopi. Sekarang kita memperkenalkan lagi yang baru adalah apel. Nah ini kan yang lagi viral ini nih, ya, apel pada tahun baruan. Apel kita yang di Empat Sukumu nanti menjadi gempar ini. Nah kemarin kita diinformasikan oleh BTV untuk hadir. Ini kesempatan ini kami ingin menjelaskan seperti apa apelnya. Nah itu sudah ada di depan kita. Nanti kita kenalan lebih jauh begitu. Kenapa memilih apel begitu Mas Hardianto? Sebenarnya kita menemukan ya, kita tidak membentuk ya. Di sebelah saya ada Cak Suli dan rekan-rekan, dan ada juga yang belum bisa hadir seperti Cak Sumanto, Cak Mualik. Mereka semuanya orang-orang yang pionernya, pendulunya yang mencoba tanam apel ya. Jadi setelah berproduksi tidak terekspos dan dibiarkan liar seperti itu, nah kita dari Rumah Petani Mandiri mencoba untuk mengakomodir itu agar semuanya tata kelolanya segala macam bisa bagus seperti itu, bisa sinkron dengan keinginan pemerintah jelasnya itu. Betul, luar biasa sekali. Nah saya ke Cak Suli dulu nih. Cak Suli, kesibukan sekarang ini apa saja Cak Suli? Terkait juga dengan apel Mamba Usolihin sendiri. Sejak kapan sih sebenarnya mulai menanam apel Cak Suli? Terima kasih Mbak. Mulai penanaman apel dari tahun 2018 bulan 11. Kami untuk mencoba menanam apel. Jadi awalnya itu nggak ada namanya itu minat nanam apel. Awalnya itu kopi. Jadi kopi terus kepinya itu kepingin mandiri. Kemudian membuktikan kalau apel itu di Rejang Lebong, Sinjang Datar Rejang Lebong itu bisa enggak. Nanti mulai dari 2018, jadi sampai sekarang ini itu yang kami kelola. Sampai saat ini ternyata udah ada buktinya. 2018 awalnya tidak minat sebenarnya karena nggak ada minat, cuman maunya uji coba gitu aja. Coba-coba. Awalnya coba-coba. Ketagihan ya, Cak. Sekarang ketagihan. Cak, terkait dengan mengapa memilihnya apel begitu? Pertanyaan yang sama juga dengan Mas Hardianto begitu.
Jadi pinginnya kayak gini. Kalau memang di Sindang Dataran itu awalnya itu bisa jadi, bisa berkembang di situ, itu nanti kedepannya itu bisa merubah termasuk ekonomi masyarakat. Nah kedepannya di situ. Dulu pertama kali ada berapa, apa menyebutnya, hektar atau berapa? Iya, batang mungkin. Berapa batang pada waktu pertama kali Cak Suli? Lah dulu di tahun 2018 itu awalnya itu jadi 600 batang. 600 batang. 600 batang, jadi saya bagi orang 4, termasuk pionir-pionirnya lah. Itu pionir-pionirnya maksud saya itu untuk mengawali atau merintis uji coba itu tadi kan. Sampai saat ini. Baik, ada 4 pionir dibagi menjadi 4. Iya. Itu jenis apel apa yang digunakan? Nah satu dengan yang udah di depan kami ini kan. Nah, Boleh duduk, boleh dipegang ini Pak? Boleh. Mana ya Kak? Boleh. Ini mana lagi? boleh dipegang, gimana diangkat Kak? Jadi yang ini jenis mana lagi? Ini yang mana lagi? Satu ini. Lah ini ciri khasnya aja sendiri-sendiri. Kalau yang mana lagi itu rasanya itu manis, gurih-gurih manis. Kalau yang mana lagi. Selanjutnya, Nah selanjutnya kalau yang merah ini namanya apel ana. Oh, anak. Ana. Lah ciri khasnya ini Rasa agak asam. agak asam. Ciri khasnya. Ini aroma mungkin Cak ya. dari segi aromanya. Jenis aroma kembalinya ini kemana lagi? Oh, oke. Aroma. Dibandingkan dengan yang aneh ini, aroma masih di sini, masih menang di mana lagi. Nah terus satu lagi, kalau yang ini apel Lahor. Oh, ini Lahor beda nih. Lahor. Nanti yang sebutkan di sini itu yang udah produksi. Nanti yang belum produksi nantinya. Masalahnya kalau saya sebutkan sekarang ini nggak ada buktinya. Nanti yang ada buktinya aja yang saya sebutkan. Nanti yang ini apel Lahor. Ini citra rasa itu udah beda-beda. Ini rasanya ada asamnya, tapi kadar airnya itu luar biasa. Tinggi. Kadar airnya dengan bobot dibandingkan dengan yang yang merah itu lebih bobot ini. Jadi punya karakternya. Punya karakter sendiri-sendiri. Biasa. Cak Suli ditahan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Dan saya juga ingin nanti ke Cak Saiful ya. Tapi salam baik ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Selesai. Kembali bersama kami tentunya di Ngobrol Pagi khas Bengkulu terkait dengan tema kita potensi apel di Kabupaten Rejang Lebong. Masih bersama dengan Mas Hardianto, Ketua Yayasan dan Koperasi Rumah Petani Mandiri. Lalu juga ada Cak Suli pagi hari ini, owner dari Kebun Buah Apel Mamba Usolihin. Lalu juga ada Cak Saiful, penggiat petani apel. Kalau Cak Saiful sendiri, ini sejak kapan Cak mulai menanam apel sendiri dan kenapa memang tertarik dengan komoditi buah-buahan yang satu ini? Ya, terima kasih. Mungkin kalau saya sendiri mulai bertanam apel kurang lebih masih 1 tahun. Baratnya saya kan selama ini menggeluti di bidang kopi. Nah, mengapa saya mengembangkan ke bidang apel? Harapan saya ke depan itu saya mau menjadikan wilayah saya itu suatu wilayah wisata edukasi. Jadi saya mau komoditi yang bisa menampakkan atau menonjolkan lah di daerah kami, yaitu makanya saya pilih apel. Dan kebetulan dari sahabat saya Cak Suli, karena udah membuktikan bahwa tanaman apel itu bisa tumbuh dan menghasilkan di Sindang Dataran, maka kami berasumsi bahwa inilah tanaman yang nanti bisa membesarkan wilayah kami. Jadi harapan kami ke depan itu biar semua mata itu memandang
ke daerah Sindang Dataran. Jadi menjadi daerah batu kedua di Indonesia. Harapan saya seperti itu. Betul. Dan menambah ikon wisata tentunya ya. Ya, itulah harapan saya seperti itu, dan akhirnya nanti kan secara tidak langsung bisa menambah dari segi ekonomi di masyarakat yang ada di sana. Betul sekali. Untuk jenis apelnya sendiri apakah sama? Artinya tadi yang seperti disampaikan Cak Suli nih, Cak Saiful. Kalau jenis apelnya sama semuanya yang di sana, soalnya kami kan mau menyatukan satu persepsi bahwa apel itu ada di sana. Khususnya di daerah Cak Saiful saat ini sudah semakin banyak para petani yang mulai beralih untuk menanam apel sendiri. Dan untuk di wilayah kami itu terutama di desa 4 Suku Menanti, untuk petani apel itu memang awal mulanya cikal bakal kan 4 orang. Cuma dari 4 orang itu yang bisa dinilai berhasil sekarang itu 2 orang, ya Cak Suli ya. Iya. Nah itu, dan kurang lebih sekarang ini udah mencapai 10 petani mulai menanam apel. Itu. Baik. Nah, Cak Suli, tidak banyak artinya dulu 2018 petani di Kabupaten Rejang Lebong yang melirik komoditi yang satu ini, karena memang banyak pada waktu itu kopi, kemudian juga sayur-sayuran. Bagaimana kondisi waktu itu, Cak Suli? Terima kasih. Waktu saya itu memang semua itu di sayur-sayuran, di sayuran dengan di kopi, perkebunan kopi. Nah, mulai saat itu penanam apel itu hanya 4 orang. Yang ngawali, yang merintis itu rombongan kami, yang untuk pionirnya itu. Tapi saat ini, alhamdulillah ini mulai ada perkembangan apel di ladang kami, di tanah kami ini. Baru teman-teman itu semuanya itu udah menyadari mau ikut gabung. Iya. Gabung dengan kami. Alhamdulillah ada 10 orang. Saat ini sudah 10 orang. Dan sebenarnya ada 7 jenis apel, betul ya? 5 jenis. 5 jenis, Cak 5 Suli. jenis. Apa saja yang 2? Ya, yang satu itu apel mana lagi? Yang kedua itu apel ana. Terus yang ketiga Lanhor, itu lahor. Nah, yang keempat Rum Beauty. itu rum beauty. Room Beauty. Room beauty. Room Beauty. Nah, yang 5 wanglin. Unik nama-namanya Iya, semua. Beauty. Wanglin. Yes. Berarti 5 jenis. Itu yang 2 itu belum produksi, masih dikembangkan. Ya memangnya kalau apel itu cara prosesnya itu nggak segampang kayak tanaman lain. Itu dari umur-umur juga itu harus diperhitungkan. Baik, wah ini luar biasa sekali, namanya juga unik ya. Mas Hardianto, kalau saat ini anggota dari Rumah Petani Mandiri sudah berapa hingga hari ini begitu? Jumlahnya sampai hari ini ada sekitar 26 orang ya anggota kita. Itu sudah mencakup dari crop tanaman di jagung, kemudian di ayam petelur, kemudian ada di bawang merah. Nah, baru kita menambah klaster baru ini di apel ini sebenarnya baru-baru ini, bahkan baru malam tadi kita membuat sebuah asosiasi ya, asosiasi rumah apel lah, namanya Rumah Apel Erlang ya, tadi ya. Erlang ya. Nama apel Erlang gitu ya. Jangan salah-salah Pelintir ini dipelintir jadi Rumah Apel Caplang salah ya. Erlang itu nama desa kita di sana. Ya. Jadi sudah 26 orang dan kita akan terus merangkul lah petani-petani, khususnya petani-petani pioner ini ya. Betul. Nah, kedepannya nanti dari Rumah Petani dan khususnya Rumah Apel sendiri, ini akan dikonsep seperti apa, Mas Hardianto? Nah, ini pertanyaan menarik ini lah. Inilah sebenarnya goal besar yang ingin kita capai di sini ya. Salah satu bidang yang kita ambil di Rumah Petani Mandiri adalah agrowisatanya ya. Agrowisata buah apel. Jadi semuanya terpadu di dalam satu tempat. Jadi nanti tidak hanya apel tapi ada turunan-turunan di sana. Bahkan kopi pun ada di sana, sambil minum kopi, kemudian sambil metik apel. Kalau mau bikin jus apel, jus sendiri ya.
Terus juga ada sarana edukasi di sana nanti. Mungkin bagi kita yang punya anak yang kecanduan gadget, di sana ada solusinya. Ya, ada wisata bermain yang yang kembali ke zaman dahulu, tapi juga tidak menghilangkan nilai-nilai edukasinya. Nah, di kita pokoknya apa yang dibutuhkan untuk masyarakat untuk memanjakan dirinya, matanya kita ada di sana pokoknya. Dia terpadu, wisata semuanya ada, seperti air terjun semua pun ada di sana. Lengkap gitu. Lengkap pokoknya sana, mau camping segala macam, ngajak family sana, ada semua sana. Luar biasa. Ini dijamin kalau mikir wisata kemana udah dipikir ke Rejang Lebong ini. Iya. Luar biasa kan. Harus ya. Harus Ya. itu Cak Saiful. Cak Saiful, kalau bicara potensi apel saat ini bagaimana, Cak? Kalau melihat tadi semakin banyak petani yang mulai melirik untuk ikut menanam apel. Kalau daerah kami potensi apel itu sangat menjanjikan, apalagi kalau dilihat dari asli daerah apelnya kan, kayak daerah Batu itu sekarang tuh potensinya udah mulai menurun. Dan kebetulan juga kemarin tuh belum lama ini Balai Jestro juga dan pengusaha apel Malang tuh udah mulai melirik ke daerah kami untuk penanaman investasi di tanaman apel. Jadi untuk ke depan tuh tanaman apel sangat menjanjikan untuk perekonomian masyarakat nanti. Betul, apalagi nanti memang diciptakan konsep agrowisata tadi ya. Betul. Semakin besar. Untuk saat ini artinya Mas Hardianto, para petani apel di Kabupaten Rejang Lebong masih berdiri secara mandiri atau sebenarnya seperti apa? Sudah ada bantuan dari pemerintah gitu? Baik. Sebenarnya ada sentuhan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi ada. Nah, sebenarnya kita dari Rumah Petani Mandiri adalah menyempurnakan perpanjangan tangan dari pemerintah, bagaimana hulu ke hilirnya benar, tata kelolanya benar. Karena sebenarnya yang tahu persis keadaan ekosistem di lapangan, keadaan geografis, kultur, budaya, sebenarnya kan petani sendiri. Nah, makanya kita ada ruang di situ yang membuat petani itu bebas menata kelolanya, tetapi kita menyempurnakan agar elok, enak dipandang, semuanya bisa dinikmati. Jadi ada bantuan sentuhan ada, dinas ada. Kita memaksimalkannya sajalah, gitu ya. Dari segi bibit sendiri awal bagi para petani untuk menanam apel, artinya memang dikumpulkan secara mandiri atau memang pemerintah sudah memberikan sebenarnya bantuan bibit? Nah, ini Cak Suli yang bisa menjawab Cak ini. Suli, silakan Ya. Cak Suli. Jadi masalah pembibitan apel mulai awal itu tahun di 2018 saya kembali lagi. Jadi awalnya itu kami itu mandiri. Kami mandiri. Sampai saat ini pun itu masih mandiri. Masih mandiri? Masih mandiri. Tidak adakah bantuan dari pemerintah sebelumnya? Apakah memang belum pernah mengajukan, Cak Suli? Kalau yang mengajukan udah, ya tapi ya mungkin dikit demi dikit nanti ada sentuhan lah dari pemerintah. Ya. Tapi saat ini sudah mulai ada sentuhan sedikit dari pemerintah. Ya, walaupun sedikit mungkin sudah ada. Maksudnya kayak orang pendatang ke wisata kami itu udah banyak. Baik. Pembibitan sendiri ini didatangkan dari mana saja? Lah ini Cak Suli. pembibitan sendiri saya ngambil dari Malang. Oke. Dari Malang, dari Batu. Mulai tahun 2018. Tapi kami sekolah itu yang di Malang, di Batu, bibitnya yang dari Batu. Tapi akan sangat membantu kalau pemerintah ikut terlibat sebenarnya. Betul. Paling tidak di regulasinya ya. Betul. Kita inginkan nanti mungkin pemerintah juga harus memetakan potensi area ya. Artinya daerah-daerah tertentu yang cocok untuk komoditas tertentu, disitulah pemerintah hadir. Jangan sampai keinginan seseorang atau petani atau mungkin yang pengen nanam apel, kemudian tidak mendapatkan informasi yang bagus, kemudian dia asal tanam, akhirnya juga biaya keluar, kos tinggi, kemudian menyimpulkan bahwa apel sulit, apel tidak bagus, apel itu tidak menjanjikan. Nah, untuk itu pemerintah hadir di sana, dia harus punya peta. Berapa kebutuhan apel untuk Kabupaten Rejang Lebong, untuk Provinsi Bengkulu berapa, kemudian untuk menghasilkan itu berapa produksinya yang harus di backup oleh Dinas Pertanian, kemudian bagaimana agar produksi itu tidak
gagal, mereka hadir, kemudian dari standarisasi mutu. Nah, alhamdulillah kita juga sudah jalan bareng dari kemarin itu sama pihak rektor ya, Pak Rektor UPP Universitas Patpetulai, Pak Hadi ya, beliau luar biasa. Dia sangat support. Jadi untuk standarisasi mutu itu akan supportnya dari UPP. Nah, artinya kerjasama yang seperti ini nih yang kita inginkan. Betul. Jadi tidak bisa jalan sendiri, kita harus jalan bareng, melakukan bareng, mikir bareng kalau gitu. Mikir bareng, saya Mikir sepakat bareng. itu ya. Dan Iya. jalannya bareng juga. Jalan bareng. Jalan bareng Iya. juga. Nanti kita lanjutkan lagi apa saja yang menjadi artinya tantangan bagi para petani apel terkait dengan potensi apel sendiri di Kabupaten Rejang Lebong. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami seusai jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami tentunya di segmen obrolan hari ini terkait dengan potensi apel di Kabupaten Rejang Lebong tentunya. Saya ingin ke Cak Suli. Cak Suli, kalau bicara apa yang menjadi tantangan sebenarnya bagi para petani ketika memang membudidayakan apel sendiri, kalau kita melihat dari kondisi kontur tanah, mungkin dari suhu, apakah memang ada hal khusus sebenarnya untuk menanam apel? Terima kasih. Sebenarnya kalau apel itu dari awal itu terutama itu harus dibenari dari pH tanah. Setelah itu tanaman, nah setelah itu nanti dari ketinggian maksimal itu 1100 dari permukaan. Nanti kalau apel itu di daerah apa itu panas itu nggak mau, dan mintanya di daerah dingin. Dan curup salah satu yang pas begitu ya? Nah kalau di Curup salah satunya itu yang di Empat Sindang Suku Menanti Sinjang Dataran Rejang Lebong. Ya. Salah satunya. Salah satunya, luar biasa. Elevansinya ya. Betul. Cak Suli, Mamba Usolihin, apa makna dari apel Mamba Mamba Usolihin itu dulunya awalnya itu memang ada ini rintisan kami mengawali uji coba itu untuk yayasan kami. Kami punya yayasan Mamba Usolihin. Mamba Usolihin. Makanya apel saya namakan Mamba Usolihin. Oke. Apel Mamba Usolihin. Iya. Baik. Cak Saiful, yang menjadi primadona dari 3 jenis apel yang hari ini dibawa, mana yang menjadi primadona yang paling disukai oleh pembeli begitu? Kalau dari pewarnanya itu pembeli itu suka ke Ana, berebut minta Ana. Tapi kalau sebenarnya kalau dilihat dari cita rasa itu yang paling unggul memang Mana Lagi. Mana lagi ya? Ya, sebenarnya juga kan mengapa kan Mana Lagi juga jadi ikon Malang gitu. Akhirnya kan seperti itu. Di pertahanan lebih. Pertahanannya lebih Kuat. bagus. Kalau di Ana ini sebenarnya warnanya menarik. Cuma ketahanan buahnya nggak cukup lama dia. Dibandingkan mana lagi? Dibandingkan dengan Mana Lagi. Kan keropos kalau Ana itu. Tapi yang sangat menarik Ana. Orang melihat dari luar tuh mana yang bagus, itu yang menarik, kan seperti itu. Terus menyambung kata Pak Suli tadi, Mamba Usolihin itu memang mengapa dinamakan Mamba Usolihin? Di Pak Suli sendiri kan ada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Dia tuh di situ pendidikan TK. Nah, nama yayasannya itu Mamba Usolihin. Dan untuk bibit tadi saya perjelas lagi bahwa semuanya itu mandiri memang. Kita ngambil dari Malang, asli dari Batu, tanpa ada sentuh tangan dari dinas. Itu murni apa? Murni mandiri. Jadi ke depan itu kan harapan saya ikut bergelut penggiat ke apel juga itu maunya saya petani yang gerak, petani yang kerja. Begitu ada dapat nama, petani juga yang berdiri di depan gitu harapan saya. Kan kalau kebiasaan kita selama ini kan siapa yang bawa itu yang berdiri di depan gitu. Jadi harapan saya itu mari kita sama-sama belajar, ya belajar bersama-sama, akhirnya maju bersama-sama. Betul. Harapan saya seperti itu. Dan untuk ibaratnya yang kayak bibit-bibit tadi memang
Untuk ketinggian tempat itu perlu saya perjelaskan, apel itu tidak bisa hidup di semuanya. Tahu kita kan apel itu dari Malang, tapi tidak semua daerah Malang itu ada tumbuhan apel, enggak. Cuma daerah Batu dengan daerah Poncokusumo. Cuma 2 tempat itu di Batu, lainnya enggak di Malang itu. Begitu juga untuk di Provinsi Bengkulu enggak bisa semuanya hidup. Dan harapan saya nanti kalau ada sentuhan dari dinas, jangan sampai berbondong-bondong mengajukan program apel. Nanti begitu keluar program apel, penanamannya nggak sesuai dengan ketentuan kondisi tanahnya. Harapan saya seperti itu. Baik. Nah, Cak Saiful bicara terkait dengan apa yang tingkat kesulitan bagi para petani, khususnya dalam menanam apel begitu. Ya. Dalam budidayanya. Iya. Nah, kalau kendala-kendala dalam budidaya itu memang tidak beda jauh dengan tanaman hortikultura lainnya. Cuma tanaman apel itu kan mempunyai spesifikasi tersendiri gitu. Nanti waktunya berbuah itu penangannya bagaimana, itu memang ada ilmunya sendiri gitu. Jadi nggak semua orang tuh, oh apel itu berhasil, saya ikut nanam, tanpa punya ilmunya positif nggak akan berhasil. Tumbuh-tumbuh, tapi mungkin dalam sistem cara pembuahannya yang sulit. Kita melihara subur tumbuh bisa, tapi untuk membuahkannya, soalnya petani kita juga udah ada, begitu tanam tanamannya subur, tapi sekarang nggak buah. Sebenarnya bareng dengan punya Pak Suli. Jadi kan ada ilmunya tersendiri. Disitulah kendala yang paling kita hadapi. Baik, Cak Suli, terkait dengan adakah sebenarnya treatment perawatan khusus untuk budidaya apel sendiri? Ada. Jadi perawatan khusus itu kalau di tempat kami itu belum ada karyawan kami itu yang fokusnya yang bisa menangani di apel itu. Jadi selama ini itu memang kami sendiri. Kami sendiri. Selama ini dari kami sendiri, cara ngompres juga merawat mulai awal sampai panen ini kami sendiri. Jadi nggak ada istilahnya orang yang bantu-bantu itu. Nah semuanya itu ada 560 batang. 560 batang. Jadi lahan lebar 3/4 hektar. Jadi kalau tadi apel ini sebenarnya sekolahnya udah di S3 mungkin ya, sekolahnya. Karena dia harus trial, kemudian dia harus mengumpulkan bahan, kemudian dia harus permodalannya lagi, kemudian dari sisi bisnisnya. Jadi semuanya dalam satu piring. Jadi memang tidak bisa petani awam yang ikut coba-coba tanam nggak bisa, karena tidak lepas dari apa tadi, pemilihan tanah, ketinggian. Jadi kata Cak Suli tadi, ketinggian minimal di 1100 mdpl. Jadi kalau kita lihat 1100 mdpl itu kalau berbicara Rejang Lebong itu hanya bagian yaitu kecamatan Sindang Dataran itu. Sementara di bawah itu seperti Seluruh Rejang itu sudah di 1000, ada 1000 ke bawah itu. Artinya ketinggian tempat juga mempengaruhi produksi. Belum lagi masalah HPT ya, hama dan penyakit tanamannya. Nah ini juga sangat apa ya, kalau kita tidak cermat itu juga akan menguras kantong yang cukup dalam. Nah ini juga saya berterima kasih juga dari teman-teman Saber ya, teman bayar, ada Mas Ibnu ya, makasih Mas Ibnu. Mas Ibnu ini yang terus mendampingi untuk HPT-nya. Jadi bagaimana kalau ada hama ini, apa penanggulangannya. Kemudian dari pemupukan juga, dari sahabat-sahabat Mas Ibnu di Saber ini juga memberikan dampingan pupuk, karena pupuk akan berpengaruh pada cita rasa tanaman. Jadi nggak sembarang pupuk. Sementara kalau orang awam petaninya tahu pupuk cuma urea, sedangkan buah tidak bisa hanya seperti itu. Betul. Jadi sekolahnya itu mahal. Kalau Cak Suli sampai 4 bulan kemarin ke Malang ya, satu keluarga belajar. Jadi kocek sendiri ya, untuk beli bibit, untuk akomodasi segala macam kocek sendiri. Nah artinya untuk mendapatkan suatu kepahaman itu kita harus berkorban memang. Nah Cak Suli sudah membuktikan. Artinya petani-petani lain
harus menduplikasi, harus belajar dari yang senior sudah belajar, sedangkan Cak Suli dan teman-teman di atas. Betul. Itu. Betul sekali. Dan sekarang Cak Suli bagaimana merasakan manisnya dari hasil panen buah apel seperti apa Cak Suli? Bagikan kepada Sana BETV nih. Jadi masalah apel ini dari manis. Ya. Kalau yang mana lagi itu manisnya itu dari pemupukan. Dari pemupukan. Berarti kalau jenis yang anak itu walaupun itu pemupukan yuku di luar biasa, di luar apa itu target kan istilahnya kan, itu memang ciri khasnya. Secara genetiknya udah seperti itu. Jadi udah Ciri khasnya udah ada di situ, ciri khasnya rasanya tetap asam. Cuman dia itu kadar airnya nambah kadar airnya itu kan. Jadi cepat kenyang ya Cak ya kalau makan itu ya. Jangan warak gitu. Ini sudah berapa kali panen Cak Suli? Dari 2018? Udah 4 kali panen. Sudah 4 kali panen dan menjanjikan? Alhamdulillah ini menjanjikan, lebih semangat lagi ini. Yes, ini testimoni langsung Ya. dari Cak Suli. Kalau Cak Saiful bagaimana? Menjanjikan Cak Saiful? Kalau menurut saya menjanjikan, apalagi nanti saya juga punya lahan itu memang saya aplikasikan untuk wisata edukasi. Betul. Di sana ada apel, ada kopi arabikanya, ada jeruknya, nanti lengkap di sana juga itu. Luar biasa. Saya pola seperti itu, nanti mudah-mudahan dengan berjalannya agrowisata, masyarakat di sekitar itu bisa dapat peluang ekonomi baru lagi. Betul. Harapan saya seperti itu. Betul sekali, dan wisata juga bertambah artinya. Betul. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Namun Sana BETV juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami sesaat lagi di Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Ya, Sana BETV tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir, tentunya di segmen obrolan hari ini terkait dengan potensi apel di Rejang Lebong. Masih bersama dengan Mas Hardianto, Ketua Yayasan dan Koperasi Rumah Petani Mandiri. Lalu juga ada Cak Suli pagi hari ini, owner dari Kebun Buah Apel Mamba Usolihin. Lalu juga ada Cak Saiful, ini penggiat petani apel. Cak Suli, terkait dengan pemasaran dari apel yang ada dari Rejang Lebong sendiri, ini seperti apa? Apakah memang sudah dipasarkan keluar juga sebenarnya? Jadi masalah apel selama musim ini 2 musim itu belum bisa keluar. Karena apa? Karena pendatang-pendatang yang dari luar daerah itu luar biasa. Jadi nggak bisa ini apa itu jual ke pasar-pasar, belum bisa. Jadi sedangkan untuk tamu aja ini masih kurang, Mbak. Oke. Masih kurang-kurang. Jadi stoknya itu masih kurang. Dalam sekali panen itu berapa, Cak Suli? Dalam sekali panen yang musim ini yang udah produksi, yang udah maksimal itu 300 batang. Nah, 300 batang itu dimaksimalkan ini 1 batang itu 20 kilo. 20 kilo. Itu satu musim 6 ton. satu musim. Jadi 300 juta omsetnya. 300 juta. Makanya tadi Cak Suli bilang menjanjikan. Ini membuktikan. Membuktikan begitu ya. Luar biasa. Cak Saiful, bagaimana artinya ke depan untuk bisa memenuhi kebutuhan dari para konsumen akan apel sendiri? Kalau kita melihat tadi sebenarnya masih sangat kurang kalau Cak Suli sampaikan. Kalau untuk memenuhi ya jalan satu-satunya memang kita harus memperluas tanaman apel tersebut gitu. Baik kita secara mandiri maupun dari support dari pemerintah gitu. Kalau dalam hal ini sampai pemerintah tidak ada support, ya kita terpaksa ya harus mandiri selamanya kan gitu. Dan syukur alhamdulillah kami udah ada kemitraan dengan Rumah Petani Mandiri ini, syukur alhamdulillah kita walaupun berjalan, dia mensupport dari segi pemasarannya nanti, kita dari segi produksinya, dan mudah-mudahan dengan berhasilnya Pak Suli ke depan itu akan menambah Cak Suli yang lainnya nanti. Betul sekali, the next Cak Suli ya. Betul, next generation. Iya betul. Keren. Mas, terkait dengan pemasaran sendiri, kemudian ke depan pembinaan bagi para penggiat petani apel seperti apa ini dari Rumah Petani Mandiri sendiri? Ya, oke.
Jadi sekarang ini kan eranya digital ya, makanya kita juga harus melek digital ya, digitalisasi desa. Kita ada program yang namanya Dewi Dedi ya, Desa Wisata, Desa Digital. Artinya ada yang harus mengambil peran masing-masing. Mungkin seperti rekan-rekan Cak Suli dan lain-lain, konsennya adalah di produksi, bagaimana produksinya bisa bagus, kemudian standarisasi mutu sesuai. Nah, yang ambil peran sebagai marketing digitalnya inilah Rumah Petani Mandiri yang menjadi kalau bisa saya bilang yang kerja di langit-langitnya. Bagaimana semuanya ketika kita buka handphone itu ada iklan yang masuk seperti apa. Jadi semuanya kita harus integrasi ya, seperti desa juga, di mana desa memiliki website. Artinya setiap orang yang membuka website desa, tentunya produk kita akan muncul situ. Nah, yang jelas apel ini belum bisa dipasarkan. Kenapa? Sudah habis di batang, masih putih saja sudah dilirik orang itu ya. Dan sebenarnya apel tidak hanya buahnya saja ya. Produk olahannya sendiri. Punya olahannya. Nah, sebelum olahannya ya. Sekarang ya, mungkin bagi kita yang kesengseng ya, kesengseng tuh ya. Pengen lihat bunga sakura. Oke. Asik lah. Harus ke Jepang tuh. Betul. Bahasa jauh-jauh sedang datang ada sakura. Oh, Betul. Tapi sakuranya dari bunga apel. Ketika apel sedang bersemi itu bunganya seperti bunga sakura. Luar biasa. Jadi kita bilang sakura. Nggak hanya sakura apel. sakura. Sekarang saatnya kalau mau ke sakura apel boleh sekarang. Wah, boleh saatnya nih. bersemi ya. Kemudian pada turunannya ya. Jadi dari satu bisa kita kembangkan seperti keripik apel, jus apel, manisan apel, bolu apel, kopi apel. Ada loh kopi apel. Baru dengar lah. Serius, Mas? Betul. Oke. Ngopi bagi cewek nih. Cewek biasanya nggak terlalu suka yang warnanya, rasanya nggak kopi nih. Begitu ngopi, rasa apel ada, rasa pisang ada, rasa mantan ada. Kecuali rasa yang pernah ada ya, Mas? Rasa yang pernah ada. Jadi banyak keturunannya. Gitu. Oke, dan juga ini sekaligus harapan ke depan nih, Mas. Dan juga apa yang ingin disampaikan untuk sanak BTP di rumah terkait dengan potensi juga apel ya di Kabupaten Rejang Lebong. Baik. Harapan saya dari ini ya, dari Rumah Petani Mandiri ya khususnya ya. Banyak potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu secara umum ya. Apel hanya sebagai contoh ikon ya. Artinya ada sumber daya yang bisa kembangkan. Kita mengajak kepada mungkin desa lewat dana desanya, kemudian Karang Taruna, ayo lirik itu kita gerakkan itu. Kenapa? Hanya dari satu sektor saja berapa banyak kepala keluarga yang bisa terselamatkan di situ. Betul. Baik dari kebutuhan hariannya, pendidikannya dari situ. Jadi kita tidak bisa berpikir pendek, tapi kita harus berpikir jangka panjang. Harapan kita ayo kembangkan terutama di perkoperasian, karena saat ini koperasilah yang bisa menaungi anggotanya. Artinya kita tidak bisa semuanya menyalahkan kepada pemerintah. Memang kita harus mandiri. Nah, artinya ayo monggo sama-sama. Sekarang wisata sedang marak-maraknya, tapi kita harus mengelola itu sesuatu yang memang betul-betul bernilai dan mempunyai nilai tawar yang cukup menjanjikan lah. Betul, gitu. Betul sekali. Kalau kata Mas Hardianto tadi, jalan bareng, maju bareng. Jalan bareng, cuman itu ya, jangan nanti tidurnya sendiri-sendiri ya, maksudnya mapannya sendiri nggak bisa. Jadi mikir bareng, jalan bareng itu semuanya artinya dalam analoginya ya, duduk bareng, artinya membicarakan semuanya musyawarah. Jalan bareng artinya kalau satu berjalan menjalankan tugasnya, ini juga menjalankan tugasnya. Jadi nggak ada yang saling menimpakan tanggung jawabnya. Betul, sukses bareng lah ya. Sukses bareng. Betul sekali. Cak Suli, terakhir harapan ke depannya yang ingin disampaikan kepada sanak BTP dan juga khususnya untuk potensi apel sendiri, boleh silakan. Terima kasih. Nanti kelanjutannya ini dari harapan ke depan. Harapan ke depan ini untuk di wilayah Sindang Dataran Rejang Lebong, khususnya di masyarakat kami. Mari kita bersama-sama menggali potensi. Mari kita bersama-sama ke depannya untuk yang muda-muda
untuk yang muda-muda nanti biar ada ini apa tuh? Digodok lah Dibina begitu. Dibina. Ya, kalau nggak mau dibina Ada sama. binaan gitu kan. Ya. Nanti ada binaan. Di situ nanti udah ada lapangannya kerja, udah ada wadahnya ya Mas ya. Betul, betul. Nah, udah ada wadahnya di situ. Ya nanti untuk ini untuk wisatawannya itu nanti juga itu ada untuk kemasukan di lingkungan untuk wisatawannya itu udah kayak kemarin itu udah kami laksanakan. Jadi para pengunjung itu bisa nyantai-nyantai kan di dalam, jadi nggak mikir lah masalah keamanan ini, udah ada yang namanya sendiri-sendiri. Itu harapan kedepannya ya, Cak. Terus tambahkan sedikit, Bang Oke. Rika. Jadi bagi ibu-ibu jangan khawatir kalau ngajak jalan-jalan pasangannya, nggak usah buru-buru balik. Ya, Kenapa tuh, harus Mas? ke pasar beli banyak sayur segala macam. Di sana kita ada sayuran fresh loh, cabai bisa mati sendiri, tomat mati sendiri, daun bawang mati sendiri. Pulang udah bawa sayur. Kapain aja udah sana. Kabupaten ke pulang-pulang nanti Mas. Suruh selfie aja. Sibuk Kalau saya lihat kamera 360 udah bagus ah. Luar biasa, asik sekali. Cak Saiful, terakhir harapan kedepannya seperti apa nih, Cak? Kalau harapan saya sih ke depan nggak usah muluk-muluk kita. Yang jelas mari kita sama-sama kembangkan komoditi apel, mari kita tingkatkan, ibaratkan kita kembangkan lagi agrowisatanya. Sebab benar apa kata Mas Hardi tadi, begitu satu sektor kita ciptakan, tapi akan berpengaruh ke sektor yang lainnya, Iya. terutama agrowisata tersebut. Benar apa kata Mas Hardi juga tadi, kita wisata apel, tapi akan mendapatkan semuanya di sana. Iya. Kita nggak perlu ke pasar lagi, nanti masyarakat di sana kan udah menyiapkan semuanya di sana. Jadi harapan saya mari kita bersama-sama maju, kita sama-sama maju, sehingga kita akan sukses bersama-sama juga. Demi kita pribadi, kelompok dan komunitas, dan umumnya kepada daerah. Mari kita sukseskan untuk pengembangan apel di Rejang Lebong, terutama di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu. Baik, terima kasih luar biasa. Sekali lagi terima kasih Cak Saiful, Cak Suli sudah hadir, Mas Hardianto sudah hadir. Sukses terus untuk para petani apel khususnya. Semoga semakin banyak artinya kebutuhan. Amin. Kita Dan- tunggu loh Mbak Rika ke atas. Nah, saya penasaran dengan bunga sakura itu tadi ya. Ya sama sana Siap. B ini. Betul, Kita untuk tunggu nih. jalan-jalan kemana Betul. tempat tadi wisatanya? Mas Di Hardianto? Empat Sukuma nanti desa Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong. Betul sekali. Nanti kita bisa lihat di Google nanti. Nah, itu dia Alamannya. ya. Bisa langsung tadi jajan sayuran ya, Mas? Jajan sayuran. Sip. Untuk ibu-ibu. Untuk ibu bapak ya jajan apa-apa. Betul sekali. Semuanya siap, kopi juga siap. Semuanya siap dan lengkap Dengan tadi ya. senyuman kita sambut wis. Luar biasa ya. Ditunggu kehadirannya Sanabe TV ya. Sekaligus menutup jumpa kita pagi hari ini di Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Akhirnya saya Reka Amelia Dahlan beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu jaga kesehatan.